Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan serangkaian kegiatan pelatihan kepala laboratorium. Hari ini masuk pada sesi yang terakhir. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup? Masih semangat ya ini Bapak Ibu sekalian? Semangat Pak, insya Allah. Semangat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kita absen dulu yang pertama ini. Bu Desi Indriani. Bu Desi siap? Oke, Bu Desi. Yang kedua, Ibu Najmah. Ibu Najmah siap? Ya, saya Pak. Oke. Insya Allah Pak. Yang ketiga, Ibu Rosmah. Siap Pak. Rosmah udah siap? Alhamdulillah. Yang berikutnya ada Bapak Agus Setiawan. Halo Agus? Pak. Ya, alhamdulillah udah siap. Yang berikutnya ada Ibu Dewi Permata. Dewi Permata, Ibu? Masih belum ya. Yang berikutnya ada Ibu Siti Marufah. Assalamualaikum, siap Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, siap Ya, Pak. Masya Allah. alhamdulillah udah siap. Berikutnya ada siapa lagi nih? Agustina, Ibu Agustina. Ibu Agustina udah siap? Ya Pak. Oke, alhamdulillah semua sudah siap ya. Oke, yang lain nanti menyusul mungkin di sini ya. Kita mulai saja ya untuk presentasi dari tugas yang telah Bapak Ibu buat. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk presentasi, enggak usah lama-lama ya, 10 menit aja Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan diskusi sehingga nanti kita bisa mengetahui gambaran mengenai tugas ini. Kita mulai dari ini yang banyak itu ibu-ibu ya. Kita mulai dari ibu-ibu ya. Random aja ini ibu-ibu ya, saya panggil ya. Yang pertama itu Ibu siapa ini? Yang pertama ya. Yang pertama Ibu Desi Indriani. Ibu Desi, mana ini Ibu Desi? Siap ya? Siap Ibu? Iya Pak, siap. Oke, Mas Pak Sri tolong diberikan akses kepada Bu Desi untuk share materi ya. Silakan Ibu untuk share materi dan dipresentasikan tugasnya. Singkat, padat, jelas ya. Berapa menit Pak Ali? 10 sampai 15 menit. Baik, jadi monggo Bu Desi 10 sampai 15 menit. Sudah Pak ya? Ya, sudah Ibu, langsung di full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang hasil dari observasi yang telah saya lakukan pada laboratorium kimia di sekolah saya SMA Negeri 1 Morokomong. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kondisi laboratorium. Yang A, bangunan, B, fasilitas, C, peralatan praktikum, D, peralatan pendukung. Yang pertama itu bangunan. Alhamdulillah bangunan kami itu labnya itu kondisinya sangat baik sekali karena sekolah kami adalah sekolah termasuk sekolah yang baru berdiri pada tahun 2017. Bisa dilihat sangat bersih Pak ya setelah pandemi ya. Jadi saya tiap minggu itu saya melakukan pembersihan pada lab saya. Jadi setelah pandemi ini kan tidak dipakai. Jadi semua kursi itu peralatan saya masukkan ke lemari, kursi-kursi saya taruhin pada tempatnya supaya tidak bersarang nyamuk atau dihinggapin laba-laba. Oke, terus supaya lanjut. Tadi kondisi bangunan, sekarang fasilitas, alat praktikum dan pendukung. Jadi kondisi fasilitas itu masih dalam keadaan baik sama sekali ya. Pembelian itu mulai tahun 2015 sampai tahun 2018. Nah, itu fotonya. Kemudian nomor 2 itu ada pengelolaan, ada struktur organisasi, ada pengadministrasian, ada inventarisasi, kemudian ada perawatan, perbaikan alat, dan pelayanan kegiatan praktikum. Untuk struktur organisasinya, ya, kemudian ini sesuai yang sudah kita terima semua ada 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya, sebenarnya ini adalah bukan pekerjaan utama dari kepala laboratorium, tetapi hanya sebagai pekerjaan penunjang saja. Keadaan ruang laboratorium sesudah praktikum. Nah, ini Pak ya tadi sama sesudah praktikum karena pada masa pandemi itu tidak dipakai, sudah ada 8 bulan itu libur sekolah, jadi keadaannya dalam kosong melompong, sudah dibersihkan semua. Ya, bagus. Kemudian pelaksanaan PBM di laboratorium kimia, yang pertama itu ada penjadwalan. Kemudian ada persiapan PBM, yang ketiga ada pelaksanaan praktikum, yang keempat ada pasca PBM. Yang pertama penjadwalan, biasanya jadwal itu disusun dan disesuaikan dengan jadwal yang pada masing-masing kelas guru ya di SMA Negeri 1 Morokomong. Kemudian jadwal dirangkum dalam bentuk tabel sesuai hari dan waktu penggunaan ruang laboratorium KD pembelajaran. Itu tadi penjadwalan. Kemudian persiapan PBM, pemberian layanan pada saat persiapan PBM. Yang pertama, persiapan PBM praktikum. Yang kedua ada persiapan bahan praktikum. Yang ketiga persiapan alat praktikum. Yang keempat ada pengadministrasian fasilitas. Yang kelima adalah penyimpan hasil praktikum, baik itu portofolio, hasil kegiatan, laporan, dan dokumentasi giat tersebut. Kemudian ada pelaksanaan praktikum, pemberian layanan pada saat
praktikum atau PBM. Yang pertama, pengamatan penggunaan alat dan bahan praktikum. Yang kedua, sintak atau langkah-langkah praktikum sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan baik dan aman. Pasca praktikum, jadi setelah praktik, yang pertama yang dilakukan adalah pengecekan kelengkapan alat praktikum. Yang kedua, pengecekan kelengkapan bahan praktikum. Yang ketiga, pembersihan alat praktikum. Yang keempat, pembersihan ruang praktikum. Yang kelima, pengecekan kondisi fisik alat praktikum. Yang keenam, penyimpanan alat praktikum. Dan yang ketujuh, pengadministrasian baik itu berkas maupun hasil. Nah, ini adalah SOP tata cara penggunaan laboratorium. Tata tertib. Salah satunya yang pertama itu berlaku sopan, santun, dan menjunjung etika dalam laboratorium, menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna laboratorium. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan praktik apabila menggunakan kaos oblong. Kaos oblong, memakai sendal, tidak memakai jas atau pakaian lab. Yang keempat, peserta dilarang makan dan minum, membuat kericuan selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, dilarang menyentuh. Yang keenam, membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan mengembalikannya pada petugas laboratorium. Yang ketujuh, membaca, memahami, dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan selama praktikum dan di ruang lab. Yang kedelapan, selama kegiatan praktikum tidak boleh menggunakan handphone atau pembicaraan ataupun SMS. Nah, usulan pengembangan laboratorium di masa mendatang, penggunaan lab itu berbasis digital dan peningkatan kemampuan teknis analisis laboram. Kesimpulan. Yang pertama, belum maksimal dalam penggunaan fasilitas laboratorium sekolah. Yang kedua, kurangnya sarana penyimpanan. Yang ketiga, belum memiliki kepala laboratorium secara khusus. Yang keempat adalah pandemik yang berkepanjangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Desi. Ini udah bagus ya untuk presentasinya ya. Mungkin saran saya nanti perlu ditambahkan foto-foto Ibu ya. Tadi foto labnya sudah bagus ya, karena nggak dipakai, tetap dalam kondisi bersih. Saya nggak ngerti nih pas waktu mau dibuat ya, apakah sudah difoto dulu atau belum. Tapi enggak apa-apa, ini udah bagus. Nah, nanti ditunjukkan lagi Ibu ya. Untuk lain kali nanti disempurnakan untuk PowerPoint-nya, ditunjukkan penataan labnya ya, penataan misalkan tadi peralatannya, lemarinya bagaimana ya. Kemarin kan sudah diberikan materi tentang inventarisasi ya. Penataan labnya, lemarinya, alat-alatnya itu penataannya bagaimana? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum? Alat-alat yang besar diletakkan di bawah, yang kecil di atas. Terus untuk lemari bahan ya, apakah ada lemari asam Ibu di sana? Ada. Nah, itu belum ditunjukkan lemari asamnya kondisinya seperti apa. Belum ada fotonya kan Ibu ya? Terus yang berikutnya lemari bahan-bahan yang lain. Nah, ini perlu nanti untuk ditunjukkan dengan baik. Ya, saya kira ini sudah bagus ya, tinggal nanti disempurnakan saja. Terus yang penting lagi Ibu untuk menganalisis kondisi laboratorium, apakah sudah memenuhi persyaratan minimal atau belum Ibu? Sudah Pak.
Sudah, semuanya sudah. Sebagian sih, Pak. Nah, itu nanti di berapa persen pemenuhan persyaratan minimalnya ya, seperti yang sudah kami sampaikan di di tabel ya. Tabelnya kemarin saya kopikan ya. Jadi nanti Ibu bisa menganalisis kira-kira mana-mana saja yang belum. Sehingga nanti Ibu sebagai kepala laboratorium itu punya rencana. Yang belum ini nanti kita sempurnakan agar memenuhi persyaratan minimal ya. Nah, kemarin nanti bisa bisa dilihat. Ini labnya kimia ya tadi Ibu ya. Nah, ini Iya, saya share sedikit ya mengenai lab ya. Untuk lab kimia. Kimia adanya di SMA ya. Jadi nanti share-nya bisa dimatikan Ibu ya, saya matikan ya. Ya ini contohnya Ibu, nanti dibuat seperti ini Bu ya. Sudah bisa lihat belum kira-kira? Sudah bisa lihat ya? Sudah, Pak. Nah ini Bapak Ibu nanti di satu persatu dianalisis ya. Apakah kursinya itu sudah memenuhi atau belum? Mejanya sudah memenuhi atau belum ya? Meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, nanti semua difoto di sini Bu ya. File ini udah saya kopikan belum ini? Sudah, Pak. Ini ada semua di tugas. Nah, ada itu di tugas ya. semua. Sudah ada di tugas ya. Terima kasih. Nah, nanti ini penting ya. Supaya nanti bisa nanti dihitung dari sekian item ya yang sudah memenuhi berapa kesimpulannya. Ini nanti Pak Ibu bisa dibuat jurnal, ditulis dalam bentuk artikel ya. Bisa nanti kalau ada seminar Ibu publikasikan ya. Ini penting sekali. Saya kira itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain silakan Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi. Cukup ya? Kita beri applause untuk Ibu Desi ya. Ini bagus sehingga berikutnya harus lebih bagus lagi. Oke, kita beri applause untuk Ibu Desi ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Rosmah. Silakan Ibu. Iya, Pak. Sebentar. Berikutnya nanti siap-siap Ibu Siti Ma'rufah ya. Setelah Ibu Rosmah, Ibu Siti Ma'rufah siap-siap ya. Monggo Ibu, sudah siap? Ibu Rohmah sudah siap? Hilang. Oh, hilang ya. Ya, dilanjut untuk Ibu Siti Ma'rufah, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pertama kali pakai Zoom. Dipencet share screen-nya ya, Pak? Ya, di share screen nanti tempat Ibu diklik ya. Share screen. Sudah, Pak? Kelihatan? Belum Ibu. Ah, sudah Ibu ya, udah. Oh iya. Saya ke atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini saya selamat pagi ya. Sebelumnya ini mohon maaf, saya kok template-nya beda sendiri ya. Dibebaskan atau ada template PPT yang baku. Ini mohon maaf ya, template-nya bebas Ibu, enggak apa-apa ya. Ya. Bebas.
Kemudian mungkin saya juga ini minder sama teman-teman yang lain yang laboratoriumnya sudah maju, sudah apa dan sebagainya, karena tempat saya kayaknya perkembangannya atau kemajuannya itu lambat sekali. Untuk itu langsung aja ya Pak ya. Laboratorium Laboratorium SMA Negeri 1 Marangkayu. Nah, di dalam presentasi ini nanti ada yang pertama kondisi fisiknya, kemudian pengelolaan kini dan kedepannya bagaimana, kemudian penerapan 5S, pelaksanaan PBM, kemudian SOP, kemudian yang keenam usulan kedepannya, dan yang ketujuh penutup berupa kesimpulan. Mungkin nanti saya banyak kurangnya karena ini baru pertama kali mengerjakan administrasi dan hal-hal kelaboratoriuman, jadi mohon permaklumannya. Yang pertama ke kondisi fisik SMA Negeri 1 Marangkayu. Nah, ini kondisi terbaru SMA Negeri 1 Marangkayu terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Marangkayu. Dan foto yang di bawah ini kondisi lama, jadi ada perkembangan tapi tidak begitu signifikan. SMA Negeri 1 Marangkayu ini yang di bulletin nomor 4 posisi petanya, siapa tahu ada yang perlu tahu atau mau bersilaturahim ke sini juga boleh. Kemudian dia terletak di istilahnya Samarinda itu kota besar, Tenggarong kota besar, Bontang kota besar. Di sini masuk ke desa, ya desa pesisir di ujung-ujungnya ada pantai gitu. Ini kalau di Google Map-nya. Kemudian ini ada Laut Sulawesi. Nah, maka di sini SMA Negeri 1 Marangkayu. Masih banyak hijau-hijau, berarti masih istilahnya masih raw ya. Kemudian SMA Negeri 1 Marangkayu di kecamatan ini masuk zona merah karena kemarin barusan terdeteksi 4 positif, sehingga emang kegiatan belajar mengajar otomatis secara daring sesuai keputusan gubernur sampai di bulan Desember kalau nggak salah. Kemudian kondisi seperti ini dimanfaatkan pula oleh kepala sekolah kami yang baru. Beliau baru menjabat mulai Maret itu untuk berbenah atau renovasi. Jadi mungkin lebih banyak foto-foto gitu ya nanti di sini. Kondisi saat ini. Oh ya, ini ada video singkat kondisi real di lapangan tempat kami. Ini ada bantuan aspal tapi sampai depan saja. Mungkin saya tidak setelnya penuh, nanti biar tidak kelamaan, sebagian aja, biar kelihatan kondisinya SMA Negeri 1 Marangkayu. Bagus Ibu ya, sekolahnya udah bagus ini. Ini kepala sekolah yang baru. Ya, mungkin bisa dicukupkan videonya Ibu ya. Langsung ke itu ya. Bagus Ibu videonya ya. Sekolahnya juga udah lumayan bagus ini. Saya ingin menunjukkan ini tadi di video, tapi karena di bagian akhir-akhir jadi langsung ini aja. Jadi ini kita lagi ada renovasi di bagian kantor. Semuanya dibuka atapnya, ada perbaikan. Ini adalah kantor guru dan TU. Nah, sehingga semua peralatan ke-TU-an dan kepala sekolah itu akhirnya dipindahkan ke ruangan terdekat. Ruangan terdekat kami itu ada di ruangan terdekat dari kantor itu adalah laboratorium. Sehingga kondisi laboratorium saat ini memang dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara peralatan-peralatan yang ada di TU dan kantor. Jadi ini laboratorium IPA
Jadi kayak gudang gini sudah apa namanya kondisinya, sehingga untuk melaksanakan labelisasi itu saya belum berhasil gitu. Nah, ini kondisi laboratorium IPA kami. Kondisi laboratorium IPA itu terpadu, jadi satu, IPA, fisika, kimia jadi satu, dengan kondisi bangunannya sudah sangat tua ya. Kursinya kursi dari plastik, kemudian apa namanya mejanya kayu dengan penerangan yang tidak terlalu terang, kemudian lemari penyimpanan alatnya seadanya. Kemudian ini sebenarnya lemari baru, tapi kelihatannya biasa aja ya. Nah, ini kemudian juga ada apa namanya meja-meja kecil. Nah, kondisi laboratorium kami ini sebenarnya unik karena saat kadang di 1 tahun bisa jadi laboratorium, kadang di 1 tahun jadi kelas mengikuti apa namanya kebutuhan jumlah rombel gitu Pak. Jadi ya, kami sebagai guru mata pelajaran yang ngikut aja apa kebijakan dari atas gitu. Itu sebelum kepala sekolah yang baru. Begini kondisinya, apa adanya, seadanya. Kemudian analisis dari yang kemarin tabel-tabel itu didapatkan 83 itu ada, ketersediaannya ada, tapi kelayakannya itu tadi berapa ya? 80-an juga gitu Pak. Jadi alat-alatnya sudah ada, tapi juga kondisinya tidak begitu bagus gitu Pak. Kemudian yang terbaru ini kami sedang ada pembangunan laboratorium kimia. Ini sudah hampir 90% laboratorium kimianya dibangun. Ini bagian dalamnya. Cuma ya itu belum apa namanya belum istilahnya belum serah terima sehingga belum finishing lagi. Nah, kemudian pengelolaan yang kini struktur organisasinya ini saya lupa bikin bagan, jadi secara garis besar kepala sekolah itu bersama Wakasatgas membawahi kepala laboratorium. Nanti di bawah kepala laboratorium ada guru penanggung jawab masing-masing laboratorium, kimia, fisika, biologi, komputer, dan bahasa. Kemudian yang terakhir ada laboran. Nah, kendalanya memang laboran di tempat kami baru 1 orang gitu. Terus untuk pengadministrasiannya terus terang sekali ini belum rapi dan belum teratur. Kemudian dilanjutkan inventarisasi itu baru dilakukan apabila ada agenda akreditasi begitu Pak. Kemudian perawatan cukup rutin namun seadanya. Perbaikan jarang dilakukan karena peralatan IPA lebih sering jika ada yang pecah itu beli yang baru. Kemudian pelayanan di laboratoriumnya kurang optimal karena melihat status ruangannya kadang jadi lab, kadang jadi kelas, jadi kadang guru mengadaptasi diri atau toleransi diri dengan mengadakan praktikumnya di dalam kelasnya. Pengelolaan kedepannya semoga lebih baik lagi dari segala halnya. Kemudian penerapan 5S, terus terang 5S ini saya baru tahu dan bagus sekali, cuma saya terus terang belum bisa menerapkannya saat ini karena kondisi laboratorium yang dijadikan tempat penyimpanan sementara. Sehingga saya juga cari-cari di internet itu mengenai label merah. Ada rencana untuk dibuatkan label. Maka saya istilahnya saya aplikasikan 5S itu di workshop saya pribadi. Semoga tidak apa-apa ya, karena saya penerimaan saya 5S itu bisa dikerjakan di mana saja. Bisa di laboratorium, karena laboratorium saya tidak bisa diterapkan, maka saya kerjakan di workshop. Apalagi di rumah kita juga sebenarnya bisa ya 5S itu. Nah, di sini ada workshop saya, awalnya berantakan. Kemudian sesudah 5S itu ada penggolongan-penggolongan tempat benang, tempat bolpen, alat tulis, seri dan seisonya.
Kemudian mengenai pelaksanaan jadwal karena sedang daring juga, maka sebelumnya untuk praktikum apabila pas kondisi labnya bisa dijadikan laboratorium, maka kita praktikumnya di laboratorium. Tapi pas kelas ruangan itu nggak dipakai untuk kelas lain, maksudnya dijadikan ruang kelas, maka praktikumnya saya bawa ke kelasnya gitu. Kemudian pembuatan SOP, ini SOP peminjaman penggunaan laboratorium. Ini lebih jelasnya ada di tugas karena saya screenshot dari tugas. Dan ini pengembalian alat-alat laboratorium. Jadi sebenarnya ini saya juga kurang paham ini SOP yang terbaru atau SOP lama karena lihat yang format-format yang beredar di internet itu rumit sekali. Jadi saya buatnya yang sebisa saya, yang saya bisa pahami begitu. Kemudian usulan ke depannya banyak sekali masukan ilmu dari diklat ini, maka ini apa yang saya dapatkan dari penataan ruang, alat dan bahan itu harusnya lebih bagus lagi. Kemudian kalau bisa tiap mata pelajaran ada laboratorium sendiri. Alhamdulillah ini insya Allah ada rencana dibangun lagi laboratorium biologi. Jadi kami cukup senang dengan berita ini dari kepala sekolah. Kemudian administrasinya, alhamdulillah kemarin dapat format-format yang seperti itu. Jadi bisa kita implementasikan ke depannya langsung gitu di laboratorium. Termasuk inventarisasi, perawatan dan perbaikan ini diagendakan bisa diprogramkan secara rutin. Dan yang terakhir itu pelayanannya harus lebih baik lagi apabila kondisi ruangan laboratoriumnya sudah stabil, maksudnya tidak berubah-ubah gitu. Penutup kesimpulannya, kondisinya masih jauh dari ideal. Jadi rencana kita memang harus selalu mulai pembenahan baik dari fisik maupun administrasi. Kemudian kendalanya sejauh ini belum ada, kecuali satu, ini yang belum saya tuliskan, karena lokasinya yang masuk di dalam, sehingga untuk pengadaan barang-barang itu kami harus pergi ke kota, sehingga perlu perencanaan matang biar bisa belinya itu sekalian, tidak bolak-balik karena transportasinya juga lumayan gitu. Begitu Bapak, mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih ke semua Bapak dosen ilmunya, panitia dan teman-teman atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lengkap sekali ini ya untuk presentasinya, sudah sangat baik. Ya, ini tadi kondisinya masih menjadi gudang. Ya, memang kalau untuk jadi gudang ini tetap saja Ibu ya, walaupun jadi gudang, untuk inventarisasinya tetap dikasih penataan ya. Jadi Ibu sebagai kepala lab ya atau calon kepala lab nanti berhak untuk mengatur labnya. Jadi nggak apa-apa ditempati gudang sementara karena kondisi sedang renovasi ya. Tetapi Ibu juga harus perlu memberi batasan mana yang alat lab IPA jangan sampai nanti kecampur atau rusak. Atau justru nanti alat-alat ya bahan-bahan yang berbahaya seperti asam ya yang mempunyai kepekatan tinggi justru merusak peralatan kantor itu, sehingga perlu ada penataan ya. Walaupun ini ya sebisa mungkin ya diusahakan. Saya kira itu ya. Yang lain ada masukan Bapak Ibu atau pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya cukupkan untuk Ibu Siti ya, Ibu Siti Ma'rufah ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut.